suka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Allah yang setia dan benar, Yes Lord, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Haleluya Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu hidup untuk menyenangkan-Mu. Tuhan, di dalam hati kami mempunyai satu keinginan, yaitu hubungan dengan Bapa di surga lebih dalam lagi. Kami mau katakan, kami cinta kepadamu Bapa. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada
dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, lebih rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu, ku Terima kasih Bapa Tuhan. Kami ingin lebih dalam mengasihi-Mu Tuhan. Oleh karena salib-Mu ya Tuhan, kami tetap hidup sampai hari ini ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami sembah ya Tuhan, Tuhan yang kami puji ya Tuhan. Karena Engkau adalah Raja segala Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku.
kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salibmu, ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Tuhan, kita datang ke sini untuk menyembah-Mu. Kerana salib-Mu kita menang, kerana salib-Mu kita dapat disembuhkan sekali lagi, kerana salib-Mu kita dihidupkan sekali lagi. Terima kasih Yesus Kristus kerana salib-Mu. Terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Amin. Kita bertemu sekali lagi. Amin. Terima kasih Tuhan. Okey. Tarik nafas dulu. Kepada yang pertama kali bersama dengan kita menyambut kedatangan kamu dan sama-sama kita lah beribadah bersama ya, supaya kita menerima berkat dari Tuhan kita. Amin. Mari kita berdoa dan sediakan hati kita untuk membuat persembahan kita. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kita datang ke hadapan untuk memuji-Mu dan menyembah-Mu. Kamu layak segala pujian dari kita. Terimalah persembahan kita dan gunakanlah sebaik-baiknya untuk memperluaskan lagi kerajaan-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kita berdoa. Amin. Amin. Okey, sekarang kita tak lain tak bukan, mari kita beri tepukan untuk Pastor Louis. Amin. Halo semuanya. Saya percaya kita semuanya setiap hari diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita malam ini masih tetap dapat beribadah walaupun kita melalui YouTube ya, tidak dapat bertemu muka, tetapi kita percaya kasih Tuhan tidak pernah berkurang. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari kita sama-sama malam ini kita dalam khotbah
ya, kita belajar dari firman Tuhan. Kita percaya setiap firman Tuhan akan menghidupkan jiwa kita. Firman Tuhan akan memberi kita semangat. Firman Tuhan akan membimbing kita ke jalan yang benar. Sehingga apa yang kita lalui, apa yang kita lakukan, kita akan menikmati kemurahan Tuhan. Kita akan menikmati berkat yang berlimpah dari Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga karena berkat-Mu sehingga malam ini kami tetap dapat datang ke hadapan-Mu. Terima kasih karena firman-Mu yang menguatkan kami. Karena firman-Mu yang telah menghidupkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau telah mengorbankan jiwa-Mu untuk menyelamatkan kami. Terima kasih semua yang Kau perbuat buat kami semuanya. Malam ini kami merendahkan diri datang ke hadapan-Mu. Kami mau bersyukur datang ke hadapan-Mu karena Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang berkuasa selamanya. Terima kasih, kami memberi kemuliaan buat nama-Mu. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang baik, mengatakan amin. Haleluya. Jadi pada malam ini ya ada satu judul yang sangat membawa sukacita buat kita. Setiap manusia hidup di dunia ini sangat menginginkan perkataan ini, yaitu kaya raya. Ya, semua orang sangat menginginkan walaupun dalam keadaan ekonomi, dalam keadaan apapun kita akan menerima berkat berlimpah. Kita akan menjadi orang yang kaya. Apa yang mau kita lakukan, tidak ada halangan karena kita keuangan tidak cukup ataupun kekurangan keuangan kita. Tapi kalau kita adalah orang yang kaya, kita percaya kita boleh melakukan apa yang keinginan kita. Tentu yang kita lakukan adalah yang menurut kehendak Tuhan. Karena kekayaan datangnya dari Tuhan. Jadi judul malam ini adalah ada pemisahan, ada kehidupan yang kaya. Jadi minggu lalu kita mengatakan bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini, bagaimana Tuhan memisahkan dalam penciptaannya, yaitu pemisahan dari gelap ya dengan terang, ya memisahkan ini antara air dengan air, yaitu cakrawala dengan air ya laut. Ini pemisahan dari Tuhan, pemisahan untuk ciptaan lelaki dengan perempuan. Jadi semua ini adalah karena Tuhan mengasihi kita. Kita tahu ada pemisahan baru ada kehidupan. Mari kita sama-sama membaca firman Tuhan di Keluaran kita ayat 1 ya. Kita baca dulu ayat 1. Pasal 1 ayat 1 kita sama-sama baca. Walaupun ini firman Tuhan sangat panjang, tetapi sekaligus kita baca habis ya. Nanti baru kita memberi pengertian. Oke, 1, 2, 3. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang. Jadilah petang, tadi ayat jadilah petang. Oke, mari kita lihat ya, itu jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Oke, jadi dari ayat pertama dengan kelima kita melihat bahwa bagaimana Tuhan menciptakan alam semesta ini. Sewaktu menciptakan langit dan bumi di ayat pertama mengatakan bahwa keadaan itu kalang kabut, yaitu tidak sesuai untuk ditinggal oleh manusia. Jadi waktu Tuhan menciptakan ini bukan tujuan Tuhan untuk menciptakan keadaan gelap. Tetapi ini semuanya adalah karena kelakuan iblis yang menjadikan semuanya kacau balau, menjadikan kegelapan. Ini semuanya adalah kerjaan iblis. Jadi Tuhan sebelum menciptakan kita manusia, dia memisahkan. Yaitu pertama waktu Tuhan memberi kehidupan buat kita adalah melalui terang. Terang itu adalah yang paling penting ya kita setiap manusia. Kalau kita hidup dalam kegelapan, ya kalau kita misalnya keadaan mungkin kebetulan ini listrik kita terputus ya, Sesko menghadapi masalah, semuanya gelap. Saya rasa
pada waktu malam mungkin kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita juga tidak tahu apa kita melangkah ke depan itu kita bisa jatuh ke longkang, jatuh ke kemana ya, ataupun jatuh dari tangga. Jadi terang itu sangat penting. Jadi mari kita lihat poin pertama, pemisahan terang dan gelap, yaitu di ayat ketiga sampai kelima tadi sudah kita baca. Untuk bebas dari kekacauan, kegelapan, kita perlu cahaya. Cahaya sangat penting. Cahaya yang membawa kita ke jalan yang tidak mungkin di depan kita ada batu, ada lubang. Kalau ada cahaya kita bisa mengelak. Tetapi kalau kita tidak ada cahaya, kita gampang terjatuh. Ya, mungkin kita kesandung batu ataupun jatuh ke lubangnya. Jadi cahaya itu sangat penting. Karena ada cahaya, maka kegelapan kita ya baru bisa diusir dari hadapan kita. Karena ada cahaya. Jadi kita tahu terang itu sangat penting. Makanya pemisahan Tuhan untuk alam semesta ini yang pertama yaitu berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Jadi Tuhan tahu pertama-tama yang diciptakan untuk supaya keadaan alam semesta ini tidak dalam keadaan kacau balau, ya gelap gulita, kosong. Jadi Tuhan mengatakan firman-Nya, jadilah terang, lalu terang itu terjadi. Ini adalah pertama yang Tuhan ciptakan untuk kita. Jadi terang itu sangat penting, sinaran sangat penting. Karena ada terang, makanya kehidupan kita bisa keluar dari kegelapan. Itu yang paling penting. Kalau tidak ada terang, ya kita tidak akan hidup dalam penglihatan kita dalam keadaan jelas. Kalau dalam keadaan gelap, kita tidak tahu hadapan kita ada apa yang menghalang kita. Jadi terang itu sangat penting. Kita tahu bahwa matahari terbenam, ya, ini adalah persiapan untuk menyambut kedatangan terang, yaitu kedatangan matahari, sinar. Jadi ibarat kehidupan kita, kalau kita menghadapi masalah, menghadapi rintangan, kita percaya semua ini akan berlalu. Yang penting kita harus menuju ke terang, menuju kesinaran Tuhan. Ini yang penting. Kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang memberi kita kehidupan. Tuhan kita adalah Tuhan sinaran buat hidup kita, untuk jiwa kita. Kalau kita memilih terus hidup dalam kegelapan, hidup kita pasti kacau balau. Kita tidak tahu keadaan sekeliling kita, ya, keadaan yang kita hadapi. Kita tidak tahu bagaimana kita mengharungi semuanya ini, bagaimana kita melangkahi. Jadi karena kita perlu terang, kita harus tahu terang ini, sinaran ini datangnya dari Tuhan. Kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan. Ada Tuhan, ada sinaran. Tidak ada Tuhan, kalau ada iblis berarti ada kegelapan. Jadi kita memilih, kita adalah anak Tuhan, kita menuju sinaran, menuju terang, ya, karena Tuhan adalah sinaran kemuliaan. Karena ada sinaran, jadi kita harus tahu bahwa kehidupan kita hanya satu, yaitu kita hidup demi untuk Tuhan. Jadi kita harus mempunyai kebijaksanaan membedakan. Kalau terang itu melambangkan Tuhan. Kalau gelap, ya, kegelapan melambangkan iblis. Jadi yang percaya kita harus tahu bahwa kita harus terus menuju terang. Ini adalah ajaran dari firman Tuhan. Tuhan membimbing kita. Tuhan memisahkan alam semesta ini sewaktu ciptaannya hanya satu, untuk memberkati kita. Seperti minggu lalu yang kita khotbahkan, ya, waktu pemisahan, bagaimana Tuhan memisahkan semuanya ini hanya tujuan satu, yaitu untuk memberkati kita. Jadi mari kita lihat poin kedua, pemisahan air atas dan air bawah. Mari kita lihat ayat ke-6 dengan ke-8 sampai 8. Coba kita lihat, kita baca dari ayat ini yang kita lihat, ya.
Oke, berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit, jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari kedua. Jadi kita melihat kenapa ini ada air atas. Air atas adalah awan. Kita tahu awan itu tempatnya tinggi di atas, yaitu di langit. Ya, hujan, ya, kalau hujan boleh dikatakan sebagai tetesan air yang jatuh dari awan. Karena awan, ya, terisi penuh dengan embun yang menjadi air, makanya dia turun menjadi air hujan. Jadi ini ada dikatakan yaitu air di atas. Jadi air di bawah yaitu pemisahan, waktu di ayat 6 mengatakan pemisahan air dari air. Jadi ini juga menggambarkan kalau ibarat ya kita di gereja 611 kita tahu bahwa gereja kita adalah gereja yang ada ibu bapak gembala yang membimbing anak-anak dombanya ke jalan yang benar, ya, ke jalan yang terang. Jadi ini ibaratnya digambarkan bahwa air yang di atas yaitu ibarat ibu bapak gembala. Air yang di bawah ibarat anak-anak domba, yaitu anak-anaknya ibu bapak gembala. Jadi sewaktu kita mengetahui bahwa ada perbedaan ini, kita harus jelas, ya, jelas kedudukan kita di mana. Memang dua kedudukan ini sering terjadi di dalam keadaan seseorang. Hari ini saya berdiri di sini, saya sebagai pendeta, ya, saya memberi melalui firman Tuhan, memberi pengertian kepada umat-umat anak Tuhan. Ini saya seperti air di atas. Jadi semuanya yang mendengar khotbah adalah air yang di bawah, yaitu menerima. Jadi kita harus tahu bahwa posisi kita di mana. Tetapi sewaktu saya di gereja, ibu bapak senior saya di 611, itu berarti mereka itu adalah bapak ibu gembala saya. Jadi di posisi saya berhadapan dengan mereka, saya adalah menerima. Mereka memberi, mereka yang membantu saya. Jadi kita harus tahu posisi kita. Posisi ini sering terjadi, ya. Misalnya kita mungkin di perusahaan, ya, di kerjaan kita adalah mungkin manajer, bahwa kita ada bawahannya. Tetapi kita mungkin di atas kita ada bos yang lebih tinggi lagi, berarti kita di bawah bosnya. Jadi ini adalah ibarat penggambaran yaitu air atas dan air bawah. Jadi sewaktu kita menerima posisi ini, kita harus tahu sewaktu seperti kita bilang di gereja 611 ada ibu bapak gembala, ya, yang membimbing anak-anak dombanya, ya, ke jalan yang benar, itu mendampingi mereka. Jadi sewaktu anak domba mengalami masalah, dia datang ke hadapan ibu bapak gembala memberi nasihat, mereka harus menerima. Mereka harus merendahkan diri, menerima, ya, nasihat mereka. Tetapi ibu bapak gembala, mereka juga harus merendahkan diri, yaitu mereka tidak boleh berdiri tinggi, telunjuknya itu ditunjuk ke bawah, ke bawahannya, ke anak-anak dombanya. Dia juga harus merendahkan diri supaya dia dengan anak gembalanya, anak-anak dombanya setara, ya. Jadi sewaktu setara baru dia dapat membimbing, menarik, ya, anak-anak dombanya tangannya sewaktu mereka di jalan sesat, sewaktu mereka di jalan yang salah. Jadi kita harus, yang ibu bapak gembala harus merendahkan diri, turun ke bawah untuk menemani anak-anak domba, yaitu menemani anak-anak gembalanya. Jadi sewaktu kita anak gembala, kita juga harus merendahkan diri. Kita menerima nasihat dari ibu bapak gembala, kita mendengar arahan mereka, sehingga kita akan dilindungi, ya, kita akan diberkati. Jadi antara air atas dengan air bawah ini pengertiannya, ya, adalah ditujukan untuk ibu bapak gembala dengan anak-anak dombanya, yaitu anak-anak gembala. Jadi walaupun bagaimana kedua kedudukan ini, ya, posisi ini, semuanya harus merendahkan diri.
Kita tidak boleh angkuh, kita tidak boleh sombong ya. Mungkin kalau diberi arahan oleh ibu bapak gembala, kebetulan bapak ibu gembalanya mungkin bukan sekolah fakultas tinggi, tidak ada titel, tetapi kalau anak dombanya itu, anak gembalanya merasa, wah saya adalah anak yang tamat dari fakultas mana ya, mahasiswa mana. Jadi mereka pandang rendah kepada ibu bapak gembalanya. Itu salah sama sekali. Kita tahu walaupun misalnya kita gambarkan dari orang tua. Kalau orang tua kita ya, apalagi zaman dulu mereka sekolahnya tidak tinggi ya. Pelajarannya juga ada terbatas karena orang dulu mungkin karena biaya sekolah ataupun keadaan yang tidak mengizinkan. Tetapi ini tidak menentukan bahwa seorang bapak dengan ibu tidak mempunyai pendidikan yang tinggi, otomatis anaknya juga tidak boleh menikmati pendidikan tinggi. Tidak. Malahan orang tua dia itu sangat menginginkan anaknya itu menyelesaikan pendidikan yang tinggi, sehingga mereka mempunyai hadapan ya, di hari hadapan mereka kehidupannya lebih baik. Jadi ini adalah kita sebagai anak, walaupun kita sekolah tinggi, orang tua tidak sekolah ya, mungkin mereka buta huruf sama sekali tidak sekolah, kita tidak boleh pandang rendah kepada orang tua kita. Kita harus tahu posisi kita di mana. Sewaktu kita diberi nasihat dari atasan, kita juga harus merendahkan diri, menerima dari bimbingannya. Jadi kita sebagai atasan, kita juga jangan berdiri tinggi ya, dengan telunjuk kita mengarahkan mereka mengerjakan ini itu, melarang ini itu. Yang penting kita harus menemani mereka ya. Apapun keadaan mereka, apa yang mereka hadapi, kita temani mereka. Ini adalah karena kasih dan kemurahan. Jadi kita percaya bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan ya, umat Tuhan, jemaat Tuhan, kita harus mempunyai seperti sifat Tuhan, yaitu mempunyai kasih dan kemurahan. Itu yang paling penting. Jadi kita harus belajar bersama. Amin. Ini adalah karena Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Amin. Jadi kita tahu waktu kita membimbing bawahan kita yang penting harus tahu hanya kasih dan kemurahan yang dapat merubahkan seseorang. Bukan karena hukuman, bukan karena Taurat, bukan karena perintah, tetapi karena ada kasih dan kemurahan yang akan merubahkan seseorang. Karena kita setiap manusia di dunia ini, kita diciptakan, kita ada satu kekosongan di dalam hati kita. Kekosongan ini adalah kita perlu diisi oleh kasih Tuhan. Kita tahu kalau kasih manusia di dunia ini ada syaratnya. Seperti kalau duniawi ya, suami istri mungkin baru pengantin baru ya, mungkin mereka hubungannya baik, tetapi lama kelamaan mungkin yang suami atau istri sudah akan mulai tua, mereka sudah mulai matanya pandang orang lain ya. Ini adalah syarat. Jadi di dunia ini kasih manusia adalah kasih yang lemah, yaitu ada syaratnya. Engkau berguna, engkau ada manfaat pada saya baru mengasihi kamu. Tetapi kalau kasih dari Tuhan adalah kasih yang tidak terbatas. Kemurahan Tuhan juga tidak terbatas. Ini yang harus kita pelajari karena kita adalah menurut rupa gambar Tuhan kita diciptakan. Jadi kedudukan kita tetap walaupun dalam posisi yang bagaimana harus merendahkan diri. Walaupun kita sebagai atasan, sebagai ibu bapak gembala ataupun sebagai anak gembala ya, sebagai bawahan, kita semuanya harus merendahkan diri. Jadi kita harus jelas posisi kita. Amin. Jadi mari kita sama-sama lihat. Kita melihat lagi poin ketiga. Pemisahan tanah, lautan dan langit. Bagaimana Tuhan memisahkan tanah, lautan, dan langit? Apa keinginan Tuhan? Mari kita sama-sama baca ayat 9 sampai 10. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadi ciptaan Tuhan semuanya itu baik ya. Jadi Tuhan menciptakan ini dari ayat 9
Dan 10 kita melihat bahwa Tuhan bagaimana dia memisahkan tempat yang kering, yaitu darat. Yang sekarang kita berdiri ya di tanah ini adalah karena pemisahan dari air oleh Tuhan. Jadi pemisahan ini memberi kita pengertian. Tanah adalah berkat yang Tuhan berikan kepada manusia, yaitu hadiah yang pertama, yaitu darat. Jadi kita tahu bahwa kita hidup di darat ini, kita mengerti kenapa Tuhan mengeringkan tempat ini dulu digenangi air, tetapi sekarang sudah kering. Ini adalah untuk memberkati kita sebagai manusia. Jadi yang penting kita harus melihat juga bagaimana kita mengontrol pemikiran kita. Mari kita sama-sama ya dari ini tanah, lautan dan langit. Kita sama-sama ya meminta Roh Kudus memberi kita pengertian apa maksudnya dari ketiga tanah, lautan dan langit ini yang Tuhan sampaikan untuk kita. Misalnya di langit ya. Kita tahu apa yang ada di langit. Burung ya, burung berterbangan di atas langit. Tetapi kita manusia, kita apakah pikiran kita juga bisa melayang ke langit? Bisa. Kadang kita merasa misalnya kita sebagai anak Tuhan, ya kita merasa wah saya sangat holy, saya dapat menerima firman dari Tuhan atau nubuat dari dari umat Tuhan, dari imam Tuhan, ataupun dari mimpi, ataupun dari penglihatan kita. Kita merasa kita menerima sesuatu yang Tuhan mau berikan kepada kita untuk kita melihat sebelum terjadi. Seperti kita bilang di buku Wahyu, yaitu Alkitab yang buku terakhir, ya itu banyak menjelaskan apa yang sewaktu dunia mau kiamat, apa yang kita hadapi di dunia ini. Jadi kadang mereka itu merasa, wah saya itu lebih hebat dari kamu. Saya itu boleh melihat dengan mata saya ya, walaupun mata darah daging saya dapat melihat dunia roh. Jadi mereka mulai ada keangkuhan di dalamnya, mulai ada kesombongan. Mereka merasa mereka itu adalah somebody ya, lebih hebat dari kita. Jadi mereka itu mulai melayang, mulai memikirkan yang boleh bilang mimpi-mimpi ya, boleh bilang merasa oh dia itu melihat sebelum kejadian, dia sudah melihat. Jadi dari penglihatan ini sebenarnya kita tahu bahwa Tuhan juga mau membangkitkan bejana-bejana yang dapat mengerti semua yang belum terjadi. Tuhan pertama-tama memberitahu kepada anak-anaknya. Makanya kenapa ada buku Wahyu untuk kita di Alkitab, karena Tuhan dia melakukan semuanya ini. Dia pertama mau memberitahukan kepada anak-anaknya bahwa apa yang akan terjadi. Ini adalah keinginan Tuhan supaya kita ada hubungan dengan Tuhan ya, kita mengerti apa yang mau Tuhan lakukan. Seperti sekarang COVID-19, kita kalau kita tidak lihat dari sudut Tuhan, kita melihat semua ini ataupun kita kalau hanya dalam kekhawatiran ya, kegelisahan, kita tahu hidup kita akan hidup sengsara. Karena sekarang ini bila-bila apapun bisa terjadi. Kita tahu penyakit ini, virus ini mengelilingi kita. Kapanpun dia menyerang kita, kita tidak tahu. Jadi ada juga orang yang merasa mereka itu lebih, pokoknya lebih satu tingkat dari kita. Dia itu boleh melihat apa yang belum terjadi. Tetapi ini semuanya harus ada dasarnya firman Tuhan, yaitu ada fondasi Tuhan. Ya, ada fondasi firman Tuhan. Jadi sewaktu mereka melihat semuanya ini, mereka kalau merendahkan diri untuk melihat semuanya ini, mereka bawakan dalam doa ke hadapan Tuhan. Ini adalah bejana yang benar, yang Tuhan mau bangkitkan, bangunkan bejana yang begini. Tetapi kalau mereka menerima, mereka merasa mereka sangat hebat, lebih hebat dari orang lain. Itu adalah sombong, keangkuhan. Itu tidak disenangi oleh Tuhan. Jadi kita jangan melayang
ya. Jangan misalnya orang sering bilang misalnya seseorang itu sangat holy, dia bilang, oh saya berdoa saja, Tuhan akan membuka jalan buat saya. Memang iya, Tuhan membuka jalan buat kita, tetapi harus ada respect dari kita. Kita harus bekerja sama dengan Tuhan. Kita adalah rakan sekerja dengan Tuhan. Kalau kita tidak bekerja, ya tidak, kita hanya menunggu di rumah. Kita berdoa saja, uang bisa jatuh dari langit. Wah, semua orang juga mau. Ya, jadi kita mau melihat bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang mau mencari anak-anak rakan sekerja dengan Dia. Jadi sewaktu kita menjawab panggilan Tuhan, kita akan melihat keajaiban terjadi. Kita akan melihat mujizat terjadi. Tetapi yang penting kita menerima semuanya ini, kita jangan sombong, kita jangan angkuh, jangan mementingkan untuk diri sendiri. Ini adalah yang dikatakan di langit, ya. Burung itu bisa bebas berterbangan, tetapi manusia tidak dapat. Ya, kita tahu kalau kita naik pesawat, apakah kalian boleh terbang terus di atas? Ya, menikmati di atas langit, terbang terus 1 minggu, 2 minggu. Itu pesawatnya akan kehabisan minyak, harus mendarat. Jadi kalau kita ada menerima penerangan dari Tuhan, ya, dari firman Tuhan ataupun dari penglihatan, dari nubuat, kita harus turun ke darat. Yaitu kita harus menginjak tanah. Ini namanya kita harus kehidupan kita harus kembali ke darat. Kita jangan melayang-layang di atas langit, ya. Yang melayang di atas langit berterbangan adalah burung. Oke, tepuk dada kita. Bilang, saya bukan burung. Saya anak Tuhan. Amin. Ya. Jadi yang di lautan kita lihat. Di lautan yaitu seperti ikan berenang-renang di dalam air. Ini menggambarkan bahwa kalau kita mempunyai sifat hidup di lautan, yaitu orang yang suka hidup menyendiri. Kita bilang suka sembunyi dalam goa. Tidak mau dikacau sama orang, ya. Dia itu apapun dipendam di dalam, ya, tidak mau berteman dengan orang, merasa dia boleh hidup untuk dia sendiri. Dia boleh hidup, ya, tanpa teman, tanpa kawan. Tetapi Tuhan menciptakan kita manusia tidak dapat. Kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa? Karena Tuhan juga mengatakan kita tidak boleh hidup sendiri. Kita akan kesepian. Orang yang hidup sendiri itu gampang diterkam oleh iblis. Jadi kita perlu teman. Kita perlu rakan kerja. Jadi kita tahu kalau di lautan kita seperti ikan ini berenang, ya, merasa bebas. Kita merasa semua perasaan saya pendam di dalam hati. Ya, tidak mau bergaul dengan orang, sembunyi. Ada masalah, diam. Ya, cuma dari raut muka dilihat mukanya masam, tahu bahwa dia menghadapi masalah, tetapi dia tidak mau mengeluarkan isi hatinya. Ini adalah ibarat di lautan. Kenapa Tuhan mau memisahkan semuanya ini? Yang ketiga adalah di tanah. Jadi yang penting kita harus di tanah, kita harus mendarat. Berapa lama pun kita terbang di atas, kita harus mendarat. Jadi kita melihat bahwa tanah adalah Tuhan berikan kepada manusia sewaktu Tuhan menciptakan manusia. Yaitu kita tahu dari tanah kita mulai menanam sayur, menanam buah-buahan untuk makanan buat kita. Ya, binatang-binatang juga harus lari-lari di tanah, ya, di darat, mencari rumput untuk makanan mereka. Jadi darat ini adalah hadiah dari Tuhan untuk kita manusia. Sewaktu Tuhan menciptakan kita. Jadi kita harus hidup di tanah, yaitu di darat. Kita jangan di langit seperti burung terbang tidak mau mendarat, juga jangan di lautan, ya. Apapun dipendam, sudah itu tidak mau berteman dengan orang, jangan. Kita tahu bahwa tanah yang diberikan oleh Tuhan itu adalah untuk kehidupan kita. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang baik. Dia tahu bahwa kita memerlukan terang, kita memerlukan darat, ya, kita juga memerlukan apapun yang kita hidup di dunia, kebutuhan kita, ya, Tuhan cukupi untuk kita. Jadi kita harus menginjak tanah, ya, menginjak darat.
Jadi sewaktu kita mencari nafkah di darat, itu adalah kemurahan dari Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhan sewaktu menciptakan alam semesta, sebelum menciptakan manusia, ya Tuhan juga menciptakan binatang-binatang, menciptakan sayur-sayur, ya, bunga, semua alam semesta isinya telah diciptakan oleh Tuhan, baru Tuhan ciptakan untuk manusia. Ini adalah karena Tuhan mempersiapkan semuanya untuk kita menikmati penciptaan Tuhan, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati kebesaran Tuhan. Ya, seperti minggu lalu di khotbah kita juga mengatakan. Jadi kita harus menjadi orang yang normal. Kita harus kembali kepada ciptaan Tuhan. Apa niat Tuhan menciptakan kita? Apa keinginan Tuhan, ya, hatinya untuk memberkati kita, menerima berkat yang berlimpah-limpah. Yang penting kita harus hidup menurut perintah Tuhan, menurut firman Tuhan. Kita jangan menyalahgunakan, ya, perintah dari Tuhan. Jadi kita tahu bahwa pemisahan itu sangat penting. Karena Tuhan juga mengetahui bahwa kita, ya, adalah anak-anak Tuhan. Kita perlu dipisahkan dari duniawi, ya, yaitu apapun yang dilakukan, ya, orang-orang yang belum mengenal Tuhan, kita harus dipisahkan. Kita jangan ikut langkah kaki mereka. Jadi pada pemisahan baru kehidupan kita menjadi kaya raya. Kaya bukan hanya dari keuangan, ya, yang kita tentukan, tetapi dari kesehatan kita, dari perhubungan kita dengan Tuhan, perhubungan kita dengan manusia, perhubungan kita dengan diri kita sendiri. Sudah itu dalam pemisahan ini, terang dengan gelap itu yang paling penting. Tanpa sinaran, tanpa terang, kita tidak tahu jalan depan kita bagaimana. Jadi pemisahan air atas dan bawah, yaitu antara ibu bapak gembala dengan anak gembala. Ini posisinya kita harus jelas, ya, harus merendahkan diri. Soalnya Tuhan juga di firman-Nya mengatakan, Tuhan akan memberkati orang yang merendahkan diri. Tetapi orang yang sombong, angkuh akan ditindas oleh Tuhan. Kita juga tahu bahwa pemisahan tanah, lautan, dan langit, ya, ada yang memberi kita pengertian yang sangat dalam buat kita semuanya. Amin. Jadi mari kita sama-sama kita berdiri, ya. Kita melihat dari ciptaan Tuhan, kita melihat hanya satu tujuan, yaitu Tuhan ingin memberkati kita. Apapun yang diperlukan oleh manusia ciptaan Tuhan, Tuhan penuhi semuanya. Tetapi apakah kita dapat menerima berkat dari Tuhan, menjadi orang yang kaya raya, bukan hanya dalam keuangan, dalam kesehatan, dalam hubungan? Ini semuanya karena terjadi pemisahan. Kalau tidak ada pemisahan, tidak ada kehidupan. Jadi mari kita sama-sama berdoa. Kita datang ke hadapan Tuhan. Kita meminta penerangan dari Tuhan, pengertian dari Tuhan. Mari kita letakkan tangannya kita di atas dada. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Bapa kita adalah Bapa yang baik. Niatnya hanya satu, yaitu memberkati kita. Tuhan juga menjanjikan berkat-Nya berlimpah-limpah. Mari kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ada pemisahan, ada kehidupan. Karena ada pemisahan, kehidupan kita akan hidup tidak dalam kekurangan. Malahan kita akan menerima berkat berlimpah-limpah. Kita akan hidup dalam kekayaan yang mengelilingi kita. Haleluya. Mari kita sama-sama buka suara, kita berdoa kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu. Terima kasih Bapa, karena kasih-Mu Bapa.
Terima kasih. Engkau ku kagumi karena Engkau Bapa yang berkuasa. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa. Belum pernah ada Kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku
kasih-Mu yang telah membawa kami ke hadapan-Mu ya Bapa. Karena kasih-Mu kami dapat hidup dalam kebebasan. Karena kasih-Mu kami menikmati apa yang kami inginkan. Karena kasih-Mu ya Bapa, kami menerima kebesaran Tuhan Yesus mengorbankan jiwanya untuk kami. Karena kasih-Mu ya Tuhan, kami dibebaskan dari dosa-dosa. Karena kasih-Mu ya Tuhan, kami menikmati ciptaan-Mu. Karena kasih-Mu Engkau telah memisahkan kegelapan dengan terang, sehingga kami dapat hidup dalam terang. Karena kasih-Mu ya Bapa, kami dapat menikmati semua ciptaan-Mu. Karena kasih-Mu adalah kasih yang terbesar. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Walaupun kadang kami membuat Bapa Engkau sedih, tetapi Engkau tidak pernah pergi dari kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa atas segala yang Kau lakukan buat kami. Semuanya hanya karena Engkau menyayangi kami. Hanya karena Engkau mau melihat kami menerima berkat ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih. Kami malam ini datang ke hadapan-Mu. Kami sekali lagi mengatakan bahwa Engkau adalah layak disembah. Engkau layak dipuji. Engkau layak ditinggikan. Karena Engkau adalah Bapa yang terbaik. Terima kasih Bapa, kami menikmati kasih-Mu. Kami menikmati semua kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari kita letakkan tangan kanan kita di atas dada kita. Mari kita sama-sama persembahkan hati kita buat Tuhan. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, semuanya kita serahkan kepada Tuhan. Karena di dalam Tuhan, kita tidak hidup dalam kekurangan. Dalam Tuhan, kita tidak hidup dalam kegelapan. Dalam Tuhan, kita tidak hidup dalam dosa-dosa. Mari kita sama-sama, kita sendiri kita berdoa kepada Tuhan. Kita katakan, ya Tuhan, saya serahkan hati saya serahkan pikiran saya serahkan semua yang apa saya lakukan di tangan-Mu ya Bapa. Karena kami percaya Engkau adalah Bapa yang baik. Engkau adalah Bapa yang melindungi kami. Engkau adalah Bapa yang memenuhi kebutuhan kami semuanya. Walaupun sekarang keadaan kami melihat keadaan tidak baik, melihat penyakit-penyakit yang menyerang, tetapi kami percaya sewaktu kami hidup di dalam-Mu ya Tuhan, kami mempunyai ketenangan, kami mempunyai hati yang tenang di dalam-Mu ya Bapa. Kami juga akan tahu Bapa, berkat Engkau adalah berkat yang mencukupi kami, karena ini adalah janji-Mu ya Bapa. Kami percaya kemurahan-Mu akan mengelilingi kami, kemurahan-Mu akan membimbing kami setiap langkah kaki kami. Terima kasih Tuhan, sekali lagi Engkau layak disembah, Engkau layak dipuji, Engkau layak dihormat, Engkau layak ditinggikan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami
berikhtiar bahwa kami adalah anak-anak yang disayangi oleh Tuhan. Kami telah diselamatkan dari kegelapan. Kami telah dipisahkan. Kami percaya sewaktu pemisahan kami menerima semuanya ini dalam merendahkan hati. Kami akan melihat mujizat. Kami akan melihat pekerjaan Tuhan. Kami akan melihat kerajaan Tuhan akan datang di samping kami, di depan kami, di keluarga kami, di gereja kami, di negara kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, semua kemuliaan kami berikan buat nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Kita tahu bahwa Tuhan menciptakan manusia, bahwa kita diciptakan mempunyai pita suara, hanya satu tujuan, yaitu memuji nama Tuhan. Kita tahu burung-burung yang diciptakan oleh Tuhan, mereka juga berkicauan, mengeluarkan suara, ialah untuk memuliakan nama Tuhan. Mereka menyanyikan kebesaran Tuhan. Jadi firman Tuhan juga mengatakan bahwa kita sebagai manusia, kalau kita tidak mengeluarkan suara untuk memuji Tuhan, Tuhan juga bisa membangkitkan batu-batu untuk memuji Tuhan. Jadi Tuhan menginginkan pujian kita karena Dia layak, karena Dia berhak mendapatkan semuanya. Haleluya. Mari kita sekali lagi tepukan berikan kepada Bapa kita yang di surga. Haleluya. Adalah Tuhan yang baik. Terima kasih karena kasih-Mu. Terima kasih karena kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami memberi kemuliaan yang termulia untuk-Mu. Tepukan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Tuhan memberkati kita semuanya. Berkati semua
Bapak kita adalah Bapak yang baik. Karena ada pemisahan baru ada kehidupan. Dalam kehidupan kita perlu terang, perlu sinaran. Tuhan adalah melambangkan terang. Jadi kita harus mendekatkan diri dengan Tuhan sehingga kita senantiasa hidup dalam keadaan terang, tidak hidup dalam kegelapan. Sehingga kita akan diberkati menjadi orang yang kaya raya. Amin. Oke, haleluya. Terima kasih semuanya. Tuhan memberkati kita.